Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Bertanggung Jawab Akan Alam, Memperbaiki Relasi Antar Makhluk Hidup Sesuai dengan Ajaran yang Ada. Dan saya akan mulai pada bagian abstrak. Jadi teman-teman, inti dari penelitian kami sebenarnya berangkat dari masalah perubahan iklim yang saat ini semakin terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia. Karena kita adalah negara kepulauan yang sangat rentan terhadap bencana seperti banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan air laut. Berdasarkan data dari KLHK, BMKG, dan Bappenas, terlihat jelas bahwa suhu terus meningkat dan permukaan air laut semakin naik setiap tahunnya. Ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi isu yang jauh di depan, tetapi sudah menjadi realitas yang kita alami sekarang. Salah satu tantangan terbesar adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan. Contoh paling sederhana saja, masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan atau tidak peduli pada kebersihan lingkungan di sekitarnya. Padahal hal kecil seperti ini, seperti membuang sampah pada tempatnya atau ikut kegiatan bersih lingkungan, bisa memberikan dampak positif yang besar. Selain membuat lingkungan lebih bersih dan sehat, kegiatan-kegiatan ini juga membantu memperkuat hubungan antara manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Jadi bukan hanya sekedar aksi fisik, tapi juga membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab bersama. Harapannya, melalui upaya kolektif dan kesadaran yang tumbuh bersama, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan berkelanjutan, terutama untuk generasi yang akan mendatang. Oke, kalau kita ada bagian dari latar belakang. Sebenarnya dari penelitian ini berangkat dari kondisi perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan, terutama di negara Indonesia. Yang sangat sering terjadi bencana seperti banjir, kekeringan, serta kenaikan permukaan air laut. Serta data dari KLHK, BMKG, dan Bappenas menunjukkan adanya tren kenaikan suhu serta muka air laut yang terus meningkat. Namun, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih belum rata. Padahal tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan dapat menjadi langkah awal memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menumbuhkan tanggung jawab lingkungan dan memperkuat relasi antar makhluk hidup melalui aksi nyata yang sederhana namun berdampak. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global yang paling mendesak di abad ini karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan manusia dan keseimbangan lingkungan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, berada pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai dampaknya seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, kenaikan permukaan laut, serta meningkatnya frekuensi kebakaran hutan. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa kondisi ini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang sudah terjadi. KLHK mencatat bahwa kenaikan suhu global telah memicu panas ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara BMKG melaporkan bahwa suhu rata-rata nasional meningkat sekitar 0,03 derajat Celcius setiap tahun, sejak 1981 hingga 2018. Selain itu, Bappenas pada tahun 2021 mengonfirmasi kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8 sampai 1,2 cm per tahun, yang mengancam wilayah pesisir tempat sebagian besar penduduk bermukim. Di tengah situasi ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih belum merata, sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap alam. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan melalui pembuangan sampah yang tepat dan aksi bersih-bersih sebagai bentuk refleksi serta kepedulian terhadap alam ciptaan Tuhan. Melalui kesadaran dan aksi nyata tersebut, diharapkan terjalin hubungan yang lebih harmonis antara manusia, alam, dan seluruh makhluk hidup, sehingga keberlanjutan lingkungan dapat terjaga untuk generasi mendatang. Halo, ini Alvin Alfianto. Sekarang akan menjelaskan pada bagian kajian teori. Dimulai dengan teori pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang pada pola cuaca global yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama itu peningkatan emisi gas rumah kaca dan aktivitas-aktivitas manusia. Menurut IPCC, pemanasan global saat ini berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan peningkatan suhu rata-rata global sebagian besar dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan serta konsumsi manusia yang tidak berkelanjutan, ya tidak bisa didahului. Dampak nyatanya ini perubahan iklim meliputi kenaikan kayak permukaan laut, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dalam konteks Indonesia, negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, teori kerentanan
iklim menegaskan bahwa wilayah pesisir dan masyarakat berpendapatan rendah merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman iklim. Teori ini menekankan bahwa semakin rendah kapasitas adaptasi satu wilayah, semakin besar risiko yang akan dihadapi. Data dari BMKG, KLHK, dan Bappenas menguatkan teori ini dengan menunjukkan tren peningkatan suhu dan kenaikan muka air laut yang konsisten. Dengan demikian, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu sosial dan pembangunan yang menghadapi keberlanjutan hidup. Nah, yang kedua, teori tanggung jawab lingkungan. Teori tanggung jawab lingkungan itu menjelaskan bahwa kita itu setiap individu memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari keberlangsungan hidup bersama. Menurut teori ini, perilaku pro lingkungan muncul ketika seorang memiliki kesadaran ekologis, persepsi lingkungan, risiko pada lingkungan, dan pemahaman mengenai dampak tindakannya terhadap alam. Hazen melalui teori of planned behavior juga menjelaskan bahwa niat seseorang untuk bertindak ramah pada lingkungan dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol diri. Dalam konteks perubahan iklim, teori ini menegaskan pentingnya tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, serta terlibat dalam kegiatan bersih lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Tanggung jawab di lingkungan juga diperkuat oleh nilai-nilai budaya, moral, dan agama yang mengajarkan manusia untuk tidak merusak bumi. Dengan meningkatnya kesadaran individual, diharapkan terbentuk tindakan kolektif yang mampu mendorong perubahan positif di tingkat masyarakat. Nah, yang ketiga, teori relasi antar makhluk hidup. Yaitu teori ini merupakan relasi antar makhluk hidup atau ekologi, menekankan bahwa seluruh makhluk hidup itu saling bergantung pada satu sama lain dalam sebuah ekosistem yang seimbang. Konsep ini dikembangkan dari teori ekosistem oleh Eugene Odum yang menyatakan bahwa manusia bukan entitas yang terpisah dari alam, melainkan bagian integral dari jaringan kehidupan. Ketika hubungan manusia dengan alam terganggu akibat perilaku eksploitatif, keseimbangan ekosistem akan rusak dan berdampak pada keberlangsungan seluruh hidup. Dalam perspektif moral dan agama, teori ini diperkuatkan oleh ajaran tentang tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Hampir seluruh ajaran agama mengajarkan kalau pentingnya merawat ciptaan Tuhan dan menjaga harmoni antar manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Kegiatan seperti refleksi lingkungan, kerja bakti, dan aksi peduli itu menjadi sarana untuk memperbaiki relasi tersebut. Melalui pemahaman tentang hubungan antar makhluk hidup, kesadaran kolektif dapat bertumbuh pada untuk menciptakan keberlanjutan dan harmonis sejalan dengan prinsip SDG yang ke-17. Oke, proyek ini kita pakai 3 tahap ngumpulin data. Tahapnya itu ada observasi awal, pengisian form dan wawancara, serta terjun langsung ke lingkungan. Nah, dengan tahap ini kita berusaha biar data yang kita dapatkan benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Tahap pertama ada observasi awal. Nah, pada tahap ini kita datang langsung ke lokasi buat lihat situasinya. Kita merhatiin gitu bagaimana masyarakat berhubungan sama lingkungan. Contohnya soal kebiasaan buang sampah atau aktivitas sehari-hari lainnya. Dari observasi ini kita jadi lebih paham kondisi awal dan tahu apa yang perlu digali lebih dalam di tahap berikutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya kan ada ngumpulin data lewat 2 cara, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif kita lakuin lewat form. Nah, kenapa? Karena lewat form kita dapat data yang lebih terukur dan bisa dihitung. Jadi kita bisa lihat pola atau kecenderungan dari masyarakat secara lebih jelas. Nah, untuk kualitatifnya kita lakuin lewat wawancara. Di sini kita dapat jawaban yang lebih mendalam karena responden bisa cerita lebih banyak tentang pendapat dan pengalaman mereka. Cara ini bantu kita memahami konteks di balik jawaban yang ada di form. Nah, di wawancara kita pakai 3 pertanyaan utama. Pertama, kita tanya bagaimana cara manusia menunjukkan tanggung jawab terhadap alam berdasarkan nilai atau keyakinan yang mereka percaya. Ini buat mengerti hubungan antar prinsip yang mereka pegang dengan tindakan nyata. Kedua, kita tanya langkah apa yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kebersihan dan hubungan manusia dengan alam. Ini buat cari ide yang bisa diterapkan secara langsung.
Ketiga, kita tanya bagaimana caranya biar kesadaran menjaga alam bisa gitu jadi kebiasaan, bukan cuma kegiatan sementara. Ini buat cari insight soal perubahan perilaku. Semua data forum dan wawancara ini jadi dasar kita buat menganalisis langkah proyeknya. Nah, dari 3 tahap tadi, kita dapat gambaran yang cukup jelas tentang kondisi lapangan dan gimana pendapat masyarakat. Nah, hasil ini kita jadikan acuan buat nyusun proyek supaya lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lingkungan di sekitar. Thank you. Oke, next di sini nama saya Nicholas Krisna dan saya di sini bakal ngasih tahu rencana-rencana atau susunan rencana project kita tuh seperti apa dan kemungkinan besar saya di sini bakal ngebaca karena ini lumayan banyak jadwalnya dan lumayan padat. Tapi kita mulai dulu dari yang namanya itu meneliti topik. Nah, untuk penelitian topik yang kita rancang di project kali ini itu kita tuh buat sekitar around tanggal 15 sampai 29 September dan itu lokasinya di kampus karena kan habis buat kelompok langsung udah kita berjejer duduk gitu kan atau pulang bareng kemarin kalau nggak salah terus kita ngomongin kita mau SDJ berapa terus kira-kira bisa ngelakuinnya siapa aja terus kemana aja. Nah lalu berikutnya itu kita akhirnya ngebuat proposal dan rancangan masalah yang kita teliti gitu dan itu dilakukan sekitar pas kita udah ketemu topik tuh sekitar tanggal 22 sampai 10 Oktober. Walaupun nggak sampai 10 Oktober sih, sebelum itu udah sempat sedikit nyusun dan bahkan udah kelar dan itu lokasinya kebanyakan di kampus juga ya walaupun online-nya juga ada lah kayak bagi tugas gitu terus tinggal suruh cariin sumber atau apa seperti itu. Nah, lalu berikutnya itu kita ngebuat yang namanya pembuatan form dan merumuskan daftar wawancara. Ini kita lakuin pas udah proposal selesai karena kan kita ngajuin dulu ke dosen dan pas udah di ACC, oke kita di sini langsung buat merumuskan dan nyari kira-kira pertanyaan yang cocok untuk kita wawancarakan ke orang gitu. Dan ini kita lakukan sekitar 13 sampai 15 Oktober dan waktunya itu pas sekitar di kampus dan di online juga sih karena masing-masing dari kita tuh kira-kira disuruh cari pertanyaan yang cocok seperti apa gitu ya untuk ahli atau masyarakat random. Nah, lalu berikutnya kira kita masuk ke pelaksanaan wawancara yang kita lakukan 16 Oktober. Dan untuk lokasinya sebenarnya nggak spesifik lokasinya di mana, intinya pas kita melakukan wawancara itu ya kita ketemu orang random di pinggir jalan itu sempet, terus juga orang yang ahli juga. Nah, setelah kita wawancara, di situ kita beberapa hari kemudian ya sekitar 18 Oktober tuh kita ngerangkum hasil wawancaranya dan hasil formnya gitu. Kira-kira dari data yang kita ambil, terus hasil wawancaranya seperti apa supaya itu jadi data yang real dan ya pokoknya data yang pasti gitu untuk project kita. Dan itu kebanyakan kita lakuinnya online sih. Jadi dari rumah ke rumah remote gitu. Nggak remote sih, tapi intinya bagi tugas aja gitu lah. Nah, begitu itu udah semua, kita akhirnya di sini buat laporan penelitian dan ini lumayan lumayan agak padat sih waktu itu sekitar tanggal 19 sampai 31 Oktober dan ini kita memutuskan untuk nyusunnya itu di rumah masing-masing aja supaya bisa bagi tugas. Takutnya kalau misalnya ketemu nanti ada yang berhalangan segala macam. Jadi kalau udah di rumah sekalian kan pasti kita di rumah semua. Nah, kita susun bareng-bareng di situ. Nah, lalu berikutnya kita di sini juga melakukan konsultasi dengan dosen dan terkait laporan penelitian kita kayak nanya-nanya. Dan ini udah pasti kita lakukan di kampus sih dan bergiliran harinya sekitar kalau nggak salah tanggal 20 sampai 27 Oktober gitu. Nah, terus berikutnya kita pas dokumen udah selesai semua, kita langsung buat video dan terjun ke lapangan. Itu kita memungut sampah, terus ngambilin sampah, ngebuang sampah dan itu kita lakukan sekitar tanggal 8 sampai 9 November dan lokasinya ya nggak spesifik lah pokoknya kita di pinggir jalan aja gitu yang ketemu sampah udah kita comot kita ambil terus kita buang gitu. Nah akhirnya terakhir di tanggal 10 sampai 15 sekitar 10 November ya sampai 15 Desember ini karena kita datanya udah lumayan banyak video belum kita kita edit terus habis itu hasil penelitiannya juga belum banyak yang kesusun. Kita di sini ya sekitar 10 November sampai 15 Desember tuh udah hampir sebulanan. Tapi itu kebanyakan kita lakukan di rumah masing-masing aja sih, bagi-bagi tugas lagi supaya lebih fleksibel.
Dan ya, bisa dibilang itu sebagai membuat artikel ya, sebagai laporan akhir project dari kelompok kita gitu. Dan berikutnya saya serahkan ke teman saya lagi. Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, teman-teman, dari semua kegiatan yang kita lakukan, baik dari observasi, wawancara, pengumpulan data melalui form, hingga menggunakan atau melaksanakan proyek kami mendapatkan bahwa kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah mulai meningkat. Banyak orang mulai paham kalau membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah dengan benar bukan hanya mencegah banjir ataupun polusi, tetapi juga membantu menjaga lingkungan jangka panjang. Meski tidak langsung memperbaiki hubungan antara manusia dengan alam, secara keseluruhan masyarakat sepakat bahwa kebersihan adalah langkah awal menuju keseimbangan ekosistem. Setelah memahami hasil wawancara yang ada, kami mulai membandingkan hasil dengan form yang berisi data dari banyak orang, yaitu berguna untuk menjalankan proyek dengan fokus pada interaksi terhadap manusia dengan alam. Dan kegiatan pertama yang kami lakukan adalah membersihkan sampah secara bersama-sama, mulai dari kampus hingga mencapai tempat BCBD. Lalu, total ada 7 orang pada kegiatan ini, dan semua dari anggota kami tentunya sudah pasti ikut. Dan setelah perjalanan itu, kami mengambil sampah yang berserakan dari trotoar dan area-area umum yang ada yang sering kita lewati. Meskipun tidak semua, kami mengambil bagian-bagian penting yang masih bisa diolah, karena apabila disatukan justru akan membuat sampah yang lebih berbahaya. Apalagi kita tidak tahu apa yang kita ambil. Jadi kita hanya mengambil bagian-bagian yang bisa kita ambil seperti plastik ataupun yang bisa diolah kembali seperti kertas, plastik, dan sebagainya. Kegiatan bersih-bersih ini tidak hanya kami lakukan di sekitar kampus saja tentunya. Setelah kami melakukan kegiatan tersebut, kami juga menggunakan apa yang kita udah dapatkan, yang sudah kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang berguna lainnya. Maksudnya kita terapkan secara sehari-hari, baik membuang sampah ke tempat yang seharusnya gitu. Lalu selain interaksi dengan alam, kita juga mengambil interaksi dengan hewan yang tentunya itu adalah bagian dari alam sendiri, di mana kita memberikan makan kucing liar yang ada di sekitar kawasan yang ada. Kegiatan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi hewan-hewan tersebut, ini adalah bantuan yang cukup berarti. Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap makhluk hidup lain juga bagian dari menjaga keseimbangan lingkungan. Interaksi manusia dengan manusia juga kami lakukan, di mana di sini adalah menjadi tolak ukur yang penting bagi sesama manusia. Sebagai bentuk kepedulian sosial, kami memberikan sembako kepada Masjid Al-Azhar yang dekat sekali dengan BINUS, yang tidak terletak jauh dari BINUS. Kegiatan ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan berbagi rezeki, serta hal ini menunjukkan hubungan relasi manusia antar manusia lainnya. Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, kami belajar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya fokus pada satu aspek saja. Ada hubungan yang saling terhubung antara manusia, hewan, dan alam. Mulai dari membersihkan sampah, membantu hewan, hingga berbagi kepada sesama. Semuanya adalah bagian dari upaya kecil yang jika dilakukan bersama-sama dapat membawa dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan, ataupun kesehatan, ataupun kebahagiaan lingkungan sekitar. Proyek ini mengajarkan kami bahwa aksi nyata, sekecil apapun, tetap memiliki arti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.